Sekarang sudah nggak butuh SIUP, nggak butuh TDP, atau kalau misalnya di daerah udah nggak butuh SKU dari kepala desa, cuma perlu NIB aja. Saya contoh nih, ini yang saya pakai aja nih hari ini semuanya gara-gara hasil jualan online dan UMKM. Salam sejahtera, teman bos semua. Kembali lagi bersama saya Hifzi Oir di Boskes, podcast buat bos dan calon bos. Persembahan dari Kementerian Investasi BKPM. Teman bos, tahu nggak nih ya siapa salah satu faktor yang berperan sangat penting di perekonomian Indonesia? Faktor yang ini nih jumlahnya banyak, udah tersebar di mana-mana, di kota maupun di desa. Kayak lagu ya, di kota maupun di desa. Gimana sih iramanya, lupa ya. Faktor ini juga berkontribusi besar terhadap PDB Indonesia. Selain itu juga ini menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang sangat besar sekali. Ada yang sudah menebak, yaitu faktor UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Ya, betul banget. Ternyata UMKM itu potensinya sangat besar sekali dalam menggerakkan perekonomian di Indonesia. Apalagi kalau UMKM tersebut mampu dan cepat tanggap dalam beradaptasi dengan kemajuan zaman. Keren banget pastinya. Nah, jumlah UMKM nggak main-main loh teman bos. Sekarang ini udah sekitar 65,5 juta unit usaha. UMKM itu mencapai hampir 99% dari total unit usaha yang ada di Indonesia. Data dari Kemenkop UKM juga menyebutkan kalau 120 juta dari 133 juta angkatan kerja Indonesia itu bekerjanya di sektor UMKM. Betul-betul signifikan ya UMKM ini di Indonesia ya. Tapi nih sayang banget. Mereka udah semangat ketika mulai usaha tapi masih suka lupa kalau harus dilegalkan juga. Padahal dengan terdaftarnya usaha mereka jadi resmi, pelaku UKM bisa mendapatkan banyak sekali privilege untuk mengembangkan usahanya. Jadi kali ini kita akan ngebahas lebih dalam mengenai besarnya pengaruh UMKM terhadap ekonomi Indonesia. Pentingnya perizinan berusaha yang manfaatnya bakal bikin teman bos nagih, mau lagi dan mau lagi. Nah, sekarang kita sudah bersama Teh Tina. Apa kabar Teh Tina? Alhamdulillah baik, Hifzi. Kabar baik juga kan? Iya baik Teh. Iya. Ini Teh Tina ini boleh saya kenalkan dulu ya Teh Tina? Oh boleh dong. Nah jadi Teh Tina ini adalah staf khusus bidang hubungan dengan daerah sekaligus juru bicara dari Kementerian Investasi BKPM. Kalau udah bareng juru bicara, saya yakin semuanya bakal clear nih. Dan saya juga jadi deg-degan Teh. Ngomong jadi agak belibet-belibet tadi. Santai lah. Public speaking saya diperhatikan pasti di sini. Apa kabar Teh Tina? Alhamdulillah, Luar semangat biasa. terus, sehat terus Hifzi juga ya. Teman bos semua juga harus tetap sehat dan semangat dalam kondisi yang penuh tantangan kayak sekarang. Nih Teh Tina ini sekarang jadi juru bicara di Kementerian Investasi. Tapi sebenarnya Teh Tina ini adalah seorang dokter gigi, betul? Background S1 iya, sarjana kedokteran gigi, tapi kemudian jadi jurnalis kan. Setelah itu lalu jadi magister komunikasi. Berarti nonton hygiene ya Teh ya? Nonton. Karena merasa dekat dengan lingkungan saya dulu dan teman-teman saya. Iya, itu hometown Caca ya teman-teman bos ya. Nah Teh, supaya nggak salah paham nih ya di luaran sana, sebenarnya UMKM itu sebenarnya jenis usaha yang kayak gimana sih? Apakah startup juga bisa dibilang UMKM kalau dia masih kecil-kecilan gitu, masih perorangan gitu? Ataukah yang dagang cilok, yang dagang martabak di pinggir jalan, cuma itu yang disebut UMKM Teh? Jadi sebenarnya kalau kita bicara UMKM, Hifzi itu luas banget jika bicara soal bidang usahanya. Bidang usahanya benar, bisa jualan cilok, bisa jual bakso, tapi bisa juga digital startup, bisa juga usahanya di sektor jasa, bisa restoran, bisa usaha travel, macam-macam. Nah itu kalau kita bicara bidang usaha. Tapi kalau kita melihat pemahaman atau pengertiannya, UMKM itu dilihat dari skala usahanya. Usaha itu kan adalah usaha mikro, kecil, menengah, dan ada yang besar. Nah kalau kita spesifik kepada UMKM, maka itu yang usahanya tadi kita lihat dari modal usaha. Nah, yang khusus di Indonesia, UMKM ini dilindungi oleh pemerintah. Artinya UMKM nggak boleh diusahakan oleh asing. Jadi penanaman modal asing atau PMA itu nggak boleh. Modal usahanya di bawah 10 miliar. Jadi kalau kita lihat dari modal usaha, maka UMKM itu adalah usaha punya warga negara Indonesia. Baik perseorangan ataupun badan usaha, ada yang PT, ada yang CV, perseorangan juga bisa. Yang modal usahanya maksimal 10 miliar rupiah di luar tanah dan bangunan tempat usahanya.
Nah, kalau kita lihat lagi dulu bedanya sama sekarang, Ya. sebelum Undang-Undang Cipta Kerja dan setelah Undang-Undang Cipta Kerja, dulu mikro itu modal usahanya maksimal 50 juta. Kalau sekarang sampai maksimal 1 miliar rupiah itu masih mikro. Kalau dulu kecil itu lebih dari 50 juta sampai 500 juta. Kalau sekarang lebih dari 1 miliar sampai dengan 5 miliar. Nah, kalau yang menengahnya dulu lebih dari 500 juta sampai 10 miliar. Kalau sekarang lebih dari 5 miliar sampai 10 miliar rupiah. Tapi prinsipnya kita ngelihat dari sisi skala usahanya. Jadi dari modal usahanya. Kalau jenisnya bisa macam-macam, bisa production house, bisa usaha misalnya apa? Catering, bisa usaha digital print, apapun itu selama modalnya di bawah 10 miliar rupiah maka dia adalah UMKM. Nah, termasuk yang dimodalin mertua juga kecil. Kan UMKM. data kita nggak nanya ya modal dari siapa. Tapi pokoknya modal usahanya di bawah 10 miliar rupiah. Iya, bercanda saya teh ya. Saya sedikit dimodalin mertua. Nggak apa-apa itu ya. Nggak apa-apa. Yang penting balikin ya. Kalau nggak balikin mertuanya tagih apa Iya, udah ikhlas dia teh. Buat menghidupi anak dia juga. Oh iya. Nah, menurut data dari Kemenkop UKM nih, sekarang itu UMKM itu lebih dari 60 juta teh. Iya. Apakah dengan banyaknya UMKM ini berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia teh? Jawabannya sangat. Dari itu ya? dulu UMKM itu selalu jadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Itu sudah terbukti melewati masa-masa baik itu kondisi yang normal, kondisi krisis. UMKM itu terbukti menjadi tulang punggung perekonomian. Tadi kan Hifzi di awal juga udah sampaikan ya bahwa dari angkatan kerja di Indonesia yang 133 juta, 122 juta itu diserapnya oleh UMKM. Nah, kalau kita memandang UMKM, maka bagi kami nih di Kementerian Investasi memotretnya adalah semua itu investor. Jadi ini yang penting. Tadi kan Hifzi tanya soal UMKM. Seringkali dianggap kami Kementerian Investasi itu nggak ngurusin UMKM. Padahal dalam kacamata Kementerian Investasi yang namanya investor itu dari mulai besar sampai mikro. Usaha mikro, kecil, menengah, besar itu adalah investor. Apa potretnya yang kita mau lihat adalah penciptaan lapangan kerjanya. Jadi yang kita lihat bahwa investor itu dia menanamkan modalnya untuk berusaha dan menciptakan lapangan kerja. Ada yang lapangan kerjanya, contoh nih ya, warteg gitu ya. Ada yang pegawainya 3, ada yang kalau wartegnya udah gede gitu kan, ada yang 5, atau misalnya usahanya di bidang kesehatan gitu. Kayak saya misalnya klinik gigi. Ada yang memberdayakan dokternya 10, 50, ada yang kemudian karyawannya di atas 20. Jadi prinsipnya adalah bahwa penciptaan lapangan kerja itu paling kuat di UMKM. Kita bayangkan pakai hitungan kasar aja deh. Kalau ada 65 juta UMKM, satu UMKM itu menghadirkan 3 orang pekerja yang diserap sebagai tenaga kerja, berarti udah di atas 180 juta. Jadi memang angka ini nyambung banget antara besarnya jumlah UMKM dengan besarnya penyerapan tenaga kerja oleh UMKM. Karena itulah kenapa negara harus melindungi UMKM dan mengajak UMKM naik kelas, karena dari sanalah kita sangat bersandar kepada tumbuhnya perekonomian di Indonesia. Artinya kalau kita ngebela UMKM, kita sebetulnya sedang membela perekonomian Indonesia. Justru harus ditambah lagi nih ya pengusaha-pengusaha. Harus. Makanya seneng banget deh kalau anak-anak muda sekarang gitu ya dari mulai kuliah udah mikir nggak mau kerja kantoran, maunya jadi entrepreneur aja. Bahkan udah mulai itu sejak kuliah dari platform macam-macam ya. Ada yang jualan, misalnya jualan dulu deh. Ada yang offline, ada yang jualan online, atau dia sudah mulai masuk ke fase produksi. Kan ada yang seller aja ya, jualan cemilan, tapi ada juga yang udah produksi gitu, memberdayakan petani lokal dan lain-lain. Itu keren banget sih anak-anak muda sekarang. Iya, sekarang senang banget, apalagi dengan adanya sosial media kayaknya orang lebih banyak tertarik untuk bikin usaha. Bener. Saya contoh nih, ini yang saya pakai aja nih hari ini semuanya gara-gara hasil jualan online dan UMKM. Jadi ternyata kondisi literasi digital yang membaik itu sangat berpengaruh juga terhadap kondisi UMKM. Memang nggak semua UMKM udah berubah dari offline jadi online, tapi ternyata apalagi kondisi pandemi kita tuh kesulitan memang, tapi ternyata ada berkahnya juga. Kita dalam tanda petik nih dipaksa untuk lebih cepat digitalisasi, termasuk UMKM yang tadinya jualan gitu kan di warung misalnya makanan nih, dia jadi berpikir kan harus tetap jualan dong, tapi kemudian pakai digital atau online. Saya juga dulu dari kecil teh udah mulai usaha jualan es batu. Es batu bikinnya sendiri? Bikin sendiri. Nggak ada yang beli. Saya juga jualan loh. Waktu kuliah dulu inget banget. Waktu kuliah tuh saya suka belanja. Saya kuliah di Bandung kan, di Pajajaran. Kalau kami kuliah di FKG perempuan itu harus diikat rambutnya kalau praktikum, dan poni rambut tuh nggak boleh ke depan ya kalau belum berhijab gitu. Jadi saya tuh ke pasar
beli jepit ikat rambut, terus kita repackage, jadi harganya naik 3 kali lipat. Dan semua orang tuh butuh. Jadi saya tuh kalau di kelas sama temen bertiga gitu ya, di dalam kayak apa ya baskom gitu, kita taruh tuh jualan kita, dagangan kita. Jadi tuh selama dosen kuliah kadang-kadang jualan kita terbang-terbang. Nanti bayar deh, dan semua butuh. Iya, apalagi betul. Jatinangor kan jauh kemana-mana dulu ya. Jadi ternyata itu jadi peluang juga buat usaha. Iya, ada keresahan di situ, ada kebutuhan ya harus kita penuhi ya Teh. Betul. Kayak dulu saya waktu SMA jualan pulsa Teh. Itu semua orang beli Laku? sama saya. Laku, itu laku banget. Tapi nggak ada yang bayar Teh. Nah, itu Iya, kumaha. itu. Kamu tipe itu yayasan kayaknya cocoknya ya. Apalagi kalau Bukan yang beli jalan. cakep Teh. Jadi nggak enak. Nggak gitu enak ya. naginya. Terus yang cakep pakai senyum lagi. Iya, cuma duduk. Sedih banget. Jualan pulsa juga termasuk UMKM, Iya. dan itu ada bidang usahanya tuh dalam klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia jualan pulsa. Berarti memang UMKM di Indonesia luar biasa ya. Luar biasa tumbuhnya ya, banget. Teh, ya. Dan pengaruhnya tadi luar biasa juga buat ekonomi kita Betul, ya Teh. betul. Nah, saya pengen nanya nih Teh, kalau misalnya dari Kementerian Investasi BKPM bentuk dukungan buat UMKM itu apa aja sih Teh? Apa yang sudah dilakukan dan akan mau dilakukan nih Teh? Jadi kita melihatnya secara umum dulu nih. Pemerintah kan sudah mengundangkan dan mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja tahun lalu di bulan November kalau diundangkan ya. Dan di tahun 2020 itu ada aturan-aturan turunannya. Ada peraturan pemerintah nomor 5 tentang perizinan berusaha berbasis risiko. Nah, ada juga PP nomor 7 tentang perlindungan, kemudahan dan juga pemberdayaan bagi koperasi dan UMKM. Nah, di situ disebutkan diantaranya adalah memberikan kemudahan legalitas. Kemudian kemudahan kepada akses pembiayaan atau permodalan, dan kemudahan untuk pemasaran dan produksi. Di mana sih wilayahnya kami Kementerian Investasi BKPM? Di wilayah memberikan kemudahan legalitas. Karena dalam aturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja itu menyebutkan bahwa perizinan berusaha diprosesnya itu lewat sistem online single submission. Dan lembaga OSS yang diberikan amanat oleh undang-undang adalah Kementerian Investasi BKPM. Jadi kalau ditanya apa sih yang harus dilakukan oleh kami harus memastikan bahwa sistem OSS ini mudah digunakan oleh para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, terutama UMK. Nah, kita kan bagi sekarang menjadi, kalau dalam sistem OSS ya, kita bagi ada UMK dan non-UMK. Dan terbukti yang paling banyak menggunakan sistem ini untuk mendapatkan NIB, nomor induk berusaha, adalah para pelaku UMK. NIB ini kayak NIK, Hifzi. Jadi kalau kita kan manusia, satu orang, satu Punya NIK. nomor NIK, Betul. betul. Usaha juga sama, ada nomornya. Satu usaha ada satu nomor induk berusaha yang nggak bisa double-double gitu. Jadi artinya NIB itu kan suka ada pertanyaan, jadi NIB itu mesti diperpanjang nggak sih? Nggak usah. Selama usahanya berjalan, maka NIB itu tetap aktif, sama kayak NIK lah. Gitu. Selama kita masih ada di dunia ini, maka NIK kita tetap aktif. Jadi ini yang kita lakukan di Kementerian Investasi BKPM itu satu soal OSS. Yang berikutnya kita lakukan kolaborasi. Jadi kolaborasi itu sama amanat undang-undang juga. Di Undang-Undang Cipta Kerja di pasal 90 itu disebutin bahwa harus ada kolaborasi antara investor dengan pengusaha nasional di daerah dan juga UMKM. Nah, ini merupakan mandat dari undang-undang agar supaya gimana sih ada kemitraan yang baik antara investor yang besar dan juga dengan UMKM. Jadi kalau kita ngeliat industri yang gede itu jangan cuma dilihat industrinya. Industri itu kita harapkan jadi lokomotifnya. Coba kita bayangin deh kayak kemarin bulan September kemarin, kita kan baru tuh peletakan batu pertama oleh Bapak Presiden untuk industri baterai listrik. Nanti ke depan kita bakal punya mobil listrik, baterai listrik di Indonesia. Keren. Kalau kita ngelihat itu kayaknya aduh jauh banget ya, kayaknya nggak mungkin banget nih UMKM terlibat. Itu mungkin banget. Coba bayangkan dari hal sederhana deh. Begitu konstruksi pasti butuh makan. Betul. Pasti Catering butuh ya. laundry. Pasti butuh jasa transportasi. Jadi sebetulnya industri yang gede itu pengaruhnya juga akan pada UMKM. Nah, disitulah kemudian BKPM juga atau Kementerian Investasi berperan supaya ada kolaborasi antara usaha yang besar dengan UMKM. Ya, selain itu juga kolaborasi antar UMKM juga bisa terjadi. Benar, betul. Supaya yang nyambung di rantai pasoknya. Jadi kan nggak mungkin kalau di bisnis itu kan nggak ada kolaborasi, kan wajib kolaborasi, ya kan? Nah, karena itulah hubungan antar UMKM, hubungan dengan usaha besar itu bagian yang kita kolaborasikan. Dan itu adalah PR yang tentu menantang, apalagi di masa kayak begini ya. Tapi harus kita lakukan supaya UMKM-nya naik kelas tadi. Nah, menarik yang soal tadi apa Hifzi tanyain. Terus apa sih yang dilakukan buat para pelaku UMKM? Nah, terutama soal perizinan berusaha. NIB ini kadang-kadang orang berpikir gini, emang saya harus ya gitu? Iya, betul. Emang saya kena hukuman ya? Kalau ditanya hukuman, memang kita nggak melihat itu sebagai
punishment and reward, tapi lebih kepada kalau nggak diurus sayang loh gitu. Legalitas tuh sayang kalau nggak diurus oleh pelaku usaha. Nanti kita bakal tanyain apa privilege kalau misalnya kita punya NIB. Tapi saya sebelum itu pengen nanya ini dulu Teh. Kan UMKM banyak nih Teh di Indonesia gitu. Tapi kayaknya kalau dibandingin dengan negara-negara yang lebih maju, pengusaha kita itu masih jauh banget gitu Teh. Jumlahnya ya, betul. Kalau menurut Teteh apa sih yang bisa mendorong lagi gitu biar Indonesia itu lebih banyak pengusaha gitu Teh? Iya. Benar, memang salah satu syarat negara maju itu adalah banyaknya pengusaha. Nah, Indonesia ini belum sampai ke 2 digit persentase dari jumlah pengusaha dibandingkan total populasi. Makanya sering disampaikan kalau Pak Menteri itu kalau datang ke kampus, terutama Pak Bahlil suka ngajaknya, ini mau jadi apa gitu ke depan? Mau jadi pegawai negeri, mau jadi TNI, Polri, pegawai BUMN, atau pegawai swasta, atau mau jadi pengusaha. Nah, karena kita membutuhkan lebih banyak pengusaha ke depan. Karena dari pengusaha itu kita akan punya lapangan kerja. Jadi, kenapa sih kita butuh pengusaha itu kan kuncinya dulu. Kenapa kita pengen banyak pengusahanya? Karena kalau pengusahanya nggak banyak, siapa yang nyiptain lapangan kerja? Sementara kalau kita mengandalkan pemerintah, berapa sih penerimaan PNS setiap tahun? Berapa sih penerimaan TNI, Polri, pegawai BUMN? Nah, yang kita butuh adalah para pengusaha. Yang kita butuhkan adalah investasi. Jadi investasi itu dimulai dari kita masih ada kuliah, agar bagaimana mereka semangatnya itu menciptakan lapangan kerja untuk orang lain. Bagaimana dia bukan bekerja tapi memberikan lapangan pekerjaan. Apakah itu perjalanan yang instan? Nggak mudah sama sekali tentu. Karena itu kan juga tidak hanya butuh semangat dari para mahasiswa atau anak muda, tapi juga butuh kemudahan dari pemerintah. Karena itulah kemudahan legalitas ini adalah bagian dari penyemangat kepada para pelaku usaha. Ini kan kita bilang buat bos dan calon bos ya. Nah, yang buat calon bos ini supaya mau jadi bos beneran. Dan bos itu kan jangan dianggap apa ya, bos zaman bahula ya. Kita bayangin kalau dulu ya saya ngebayangin bos itu pakai koper. Zaman saya SD pakai jas, pakai dasi gitu kan. Nah, makna bos itu adalah sebetulnya menciptakan lapangan kerja. Jadi kalau jadi bos itu punya tenaga kerja atau menyerap tenaga kerja 2-3 orang itu udah bos gitu. Kadang-kadang habis parkir juga kita jadi bos. Habis ngasih duit, makasih bos. Iya kan tuh? Iya benar-benar. Syariat ya. Nah tadi Teteh juga membahas tentang NIB ya, tentang kemudahan perizinan usaha gitu ya. Tadi OSS, dengan OSS kita bisa mendapatkan NIB. Tadi Teteh juga sudah menjelaskan tentang sebenarnya tidak ada reward and punishment, tapi tentunya banyak sekali privilege ya Teh. Kalau misalnya kita mengurus NIB itu, privilege-nya apa aja sih Teh? Iya. Jadi kalau tadi saya sebutin bahwa nggak ada reward and punishment, yang ada tuh reward gitu. Kalau punishment itu nggak ada hukuman, tapi sayang banget kalau nggak diurus. Lebih kepada itu sih, sayang banget kalau nggak diurus. Terutama buat usaha mikro kecil yang risikonya rendah. Jadi kalau sekarang kan perizinan berusaha tuh berubah tuh, tadinya berbasis izin, sekarang berbasis risiko. Dari mulai risikonya rendah, menengah tinggi dan tinggi. Pertanyaannya sering begini kalau kepada kami, apakah semua usaha mikro kecil menengah itu pasti risikonya rendah? Nggak begitu. Bahwa sebagian besar rendah, iya, tapi nggak semuanya rendah. Nah, sekarang kalau kita bicara spesifik kepada usaha mikro kecil yang risikonya rendah dan menengah rendah, itu kemudahannya itu didapatkan karena prosesnya mudah, benefitnya dapat. Jadi kalau kita ngurusin UMK risiko rendah, apalagi yang perorangan, ini cuma butuh NIK aja, hanya butuh NIK, tapi harus yang udah KTP elektronik ya. Nah, jadi nanti masukin data, kemudian mengurus perizinan. Selama kita tahu bidang usahanya apa, maka itu nggak susah sama sekali. Dalam waktu hitungan menit aja, itu sudah bisa keluar NIB-nya, nomor induk berusaha. Dan NIB ini bukan cuma pendaftaran, tapi juga berlaku sebagai legalitas. Misalnya nih, usahanya apa sih usahanya? Aku ada usaha clothingan gitu Teh. Clothingan, oke. Ada contoh misalnya yang butuh halal tuh makanan lah. Betul. Katakanlah ya. Misalnya Hifzi punya kedai makan atau punya kedai minuman. Dulu aku pernah jual minuman. Pernah? Tapi nggak laku, bangkrut, mundur aku. Kamu kok ceritanya bangkrut melulu sih? Tapi nggak apa-apa. Pengusaha yang sukses tidak pernah dimulai dengan sukses melulu. Iya, betul. Itu semangat dari para entrepreneur. Pokoknya kalau udah gagal, maju lagi. Maju lagi, harus Teh, cari usaha yang lain. Iya. Gitu. Oke, jadi minuman itu kan butuh halal karena salah satu produk yang wajib halal. Jadi dalam sistem OSS dengan aturan yang baru, maka untuk usaha mikro kecil artinya yang modalnya di bawah 5 miliar rupiah, kemudian dia wajib halal produknya, maka dia akan dapat sertifikasi jaminan produk halal langsung dari sistem OSS, termasuk SNI-nya. Standar Nasional Indonesia kalau produknya perlu SNI. Nah, ini adalah bagian dari kemudahan-kemudahan yang diberikan supaya pelaku usaha
Kalau yakin, misalnya gini nih, jualan cilok tadi bilang cilok kan di awal. Betul. Kalau dia punya NIB, maka dalam NIB itu disebutkan bahwa NIB ini juga berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal. Kalau di print, ditempel, itu maka sebagai pernyataan mandiri bahwa saya ini ngejamin bahwa produk saya ini halal loh. Apakah tetap perlu diurus hal-halalnya ke BPJPH, tetap perlu diurus ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Tapi prinsipnya kita ngajak pelaku usaha untuk yuk kita jujur dengan pernyataan mandiri bahwa produk kita halal. Kalau memang produknya wajib halal. Kan nggak semua usaha produknya wajib halal. Misalnya tadi Hifzi clothing nggak perlu halal. Iya, nggak perlu. Betul. Gitu deh. Dan yang jadi masalah nih Teh kadang-kadang kalau tadi kan Teteh sudah menjelaskan gimana mudahnya ya mengurus perizinan gitu melalui OSS. Tapi sekarang ini masih banyak banget Teh kayak mungkin teman bos di rumah, para pengusaha juga, pengusaha UMKM yang males gitu ngurusnya gitu karena sejarah yang dulu-dulu ribet harus kesana kemari. Semudah apa sih Teh perizinannya itu Teh dalam mengurus perizinan Teh? Jadi perizinan ini kan judulnya aja online single submission, artinya online bisa diakses di mana aja selama ada listrik, selama ada internet. Nah itu yang memang sengaja dihadirkan oleh pemerintah agar masyarakat pelaku usaha itu bisa mengurus prosesnya dari mana saja, kapan saja, itu yang kita harapkan. Nah dulu di sistem yang sebelumnya kita pendekatannya hanya pakai desktop, jadi cuma bisa pakai laptop, pakai komputer. Sekarang kita sudah bisa juga menggunakan tablet dan juga smartphone. Nah ini sengaja kita lakukan karena kita sadar sebagian besar orang Indonesia itu mengakses internet kan lewat handphone, ya kan. Banyak juga yang misalnya pelaku usaha nggak punya laptop sih, punyanya ya handphone aja, tempat jualannya di situ, ngurusin PR anak di situ gitu kan. Dia belanja buat dirinya sendiri juga di situ. Jadi sekarang pendekatannya kita pakai smartphone, terutama untuk yang usaha mikro kecil perseorangan. Nanti ke depan di akhir tahun ini kita akan hadirkan juga mobile apps-nya. Tujuannya adalah apa? Supaya kita dekat juga dengan perkembangan zaman. Kalau sekarang para pelaku usaha udah biasa jualan online, pemerintah pun harusnya menghadirkan layanan yang dekat dengan kebiasaan sehari-hari dari para pelaku usahanya. Memang kami sadar bahwa sistem ini belum sempurna karena baru diluncurkan di bulan Agustus. Jadi kita terus melakukan perbaikan, juga menghadirkan fitur-fitur yang harusnya ada, harusnya dibutuhkan tapi belum ada. Jadi sebetulnya kalau ditanya bisa kapan aja, bisa banget. Kita tuh punya data real time Hifzi di dashboard kita yang bisa dilihat kapan aja dan di refreshnya itu setiap 30 detik. Jadi kalau kita lihat datanya menarik banget deh. Di jam berapapun, bahkan di jam 12 malam aja tuh ada yang ngurus perizinan. Jadi ini untuk menggambarkan bagi yang masih males, jangan males. Ada yang jam 3 pagi ngurus perizinan. Saya curiga gini kali, bangun tidur sholat tahajud ngurus perizinan kayaknya. Iya betul. Itu pasti maghribnya ngopi itu Teh, dia nggak tidur sampai jam 3 tuh Teh. Tapi prinsipnya artinya beneran bisa diakses kapan aja dan bisa di mana aja. Selama dia punya, sekali lagi ya, punya device-nya, ada listrik, ada internet. Nggak ada alasan untuk nggak diurusin, apalagi setelah tahu benefitnya. Dan prosesnya juga gampang, terutama buat UMKM. Ya, semudah itu ya, berarti mengakses OSS dan juga benefit, privilege-nya banyak banget ya Teh. Termasuk ini nggak sih, termasuk kalau misalnya kita pengen dapat investor atau pinjaman dari bank, itu juga pengaruh nggak Teh dengan adanya legalitas itu Teh? Banget, saya baru mau bilang. Jadi waktu peluncuran OSS, Presiden tuh menyampaikan bahwa harapannya UMKM kita yang tadinya informal tuh menjadi formal. Artinya yang tadi kan Hifzi bilang ya, yang tadinya nggak legal gitu ya, menjadi punya legalitas. Karena kalau kita mau bikin rekening perusahaan, pasti ditanya legalitas juga kan. Nah NIB sekarang ya, NIB itu betul. Sekarang sudah nggak butuh SIUP, nggak butuh TDP, atau kalau misalnya di daerah udah nggak butuh SKU dari kepala desa, cuma perlu NIB aja. NIB itu bisa buat bikin rekening perusahaan, dan kalau kita perlu akses pembiayaan dan permodalan selalu ditanya biasanya legalitas kan. Jadi itulah saya bilang, kalau nggak ngurus nggak ada hukuman sih, tapi kalau nggak ngurus sayang gitu. Karena itu sebetulnya jalan buat naikin kelas kita sendiri. Termasuk misalnya kalau yang masih pakai akses pembiayaan perbankan, seringkali yang kemudian yang dilihat untuk dapat peluang mendapatkan plafon yang lebih baik itu adalah yang punya legalitas. Jadi target kita, bayangin aja nih, sekarang kita UMKM di atas 60 juta. Yang udah ada NIB di data kami di lembaga OSS itu baru sekitar 3,5 juta. Jadi masih ada 60-an juta lebih yang belum punya NIB. Nah ini adalah pekerjaan kita sama-sama nih pemerintah untuk ngajak masyarakat, pelaku usaha, yuk punya NIB. Karena kalau punya NIB, bahkan ibaratnya pedagang cireng, kang cilok gitu, atau teteh-teteh atau mbak-mbak jualan gorengan, jualan gado-gado, ketoprak, itu bisa punya NIB dan semudah itu ngurusinnya.
Jadi wajib banget ya Teh ya buat para pelaku usaha, teman bos harus ngurusin perizinannya. Kamu juga harus legalitas. ngurusin Iya, buat clothingnya. saya urusin Teh. Iya. Langsung. Ini saya mau nanya nih, yang bikin brand-brand ini berapa dapatnya NIB enggak ya? Apa brandnya Teh? Langsung ditagih di sini Teh biar suruh urusin. Ayo kamu urusin ya. Luar biasa tadi ya. Banyak sekali privilege yang bisa didapatkan ya Teh ya. Jadi kalau misalnya kita udah punya ide usaha yang bagus, terus udah kita jalanin, tapi karena kita belum ngurus perizinannya gitu dan kita tidak bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan yang tadi Teteh bilang, sayang banget ya Teh ya. Sayang, betul. Kayak misalnya tadi bisa dapat tambahan modal juga ya Teh ya, misalnya Ya, artinya kita ke bank sebagai gitu. betul sebagai akses terhadap pembiayaannya, Iya, akses terhadap pemasaran. Karena sering banget kan sekarang ada kerjasama dan butuh legalitas dari perusahaannya. Prinsipnya sih karena benefitnya ada, prosesnya juga nggak susah. Harapannya masyarakat pelaku usaha semakin hebat dan kemudian bisa naik kelas. Kan kita pengennya yang tadinya mikro jadi kecil, Iya. kecil jadi menengah, yang menengah jadi besar supaya penyerapan tenaga kerja tambah banyak. Hifzi sekarang karyawan berapa? Karyawan saya sama istri saya. Istri saya itu pun bukan karyawan. Iya, tapi kan digaji. Semuanya ke dia. Semuanya ke dia. Bukan gaji lagi Teh itu. Emang Semuanya semua ke dia. Ya. Ya, harapannya itu sih kita Iya, pengen makin banyak pelaku usaha, makin banyak bos yang menyerap lapangan, menyerap tenaga kerja Indonesia. Teh, OSS itu kan sebenarnya udah ada kan dari dulu. Nah, terus apa sih yang bedain OSS yang dulu sama OSS yang sekarang Teh? Ya, bener banget. Jadi OSS itu udah ada dari tahun 2018, tepatnya di bulan Juli. Tapi kemudian kan berubah peraturannya. Jadi karena OSS ini sistem, maka sistem itu kan mengacu pada regulasinya atau aturannya. Dulu perizinan itu berbasis izin, sekarang berbasis risiko. Sejak Undang-Undang Cipta Kerja. Banyak orang yang nggak ngerti apa sih risiko Ya, gitu kan. apa tuh Begitu maksudnya, Teh? denger risiko kan kayak wah takut. Karena kita sering banget ngomongin, aduh nggak mau ambil risiko deh gitu kan. Iya. Jadi akhirnya usaha risiko, wah bahaya ya. Nah sebenarnya berbasis risiko ini adalah memetakan usaha berdasarkan tingkat risiko dan setiap tingkat risiko itu membutuhkan jenis perizinan berusaha yang berbeda. Sederhananya, makin rendah risiko, makin sederhana dan makin mudah perizinan berusahanya. Jadi kita bagi ada 4 kelompok, ada risikonya rendah, menengah tinggi dan tinggi. Jadi yang paling gampang tentu yang rendah. Ya. Yang paling UMKM sulit. berarti termasuk. Nah, ini menarik nih. Ada skala usaha, ada risiko usaha. Oh gitu. Skala usaha UMKM itu skala. Tapi kalau risiko itu rendah, menengah tinggi dan tinggi. Apakah UMKM selalu rendah? Enggak juga. Tapi sebagian besar, terutama usaha mikro kecil ya UMK, sebagian besar usaha mikro kecil itu adalah risikonya rendah dan menengah rendah. Jadi kalau risiko rendah dia cuma butuh NIB IFSI. Cuma butuh nomor induk berusaha. Kalau risikonya menengah rendah, dia butuh NIB dan juga SS, sertifikat standar yang nggak perlu disetujui, diverifikasi sama kementerian, lembaga pemerintah daerah. Tapi kalau menengah tinggi dia butuh NIB dan sertifikat standar, tapi butuh untuk diverifikasi oleh kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah yang berwenang sesuai dengan perizinan berusaha yang diurusinnya. Kalau yang tinggi dia butuh NIB, nomor induk berusaha dan izin. Jadi ini juga sama, butuh persetujuan dari kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah. Jadi prinsipnya kalau kita lihat nih, UMK, usaha mikro kecil tuh paling banyak memang risikonya rendah dan menengah rendah. Artinya apa? Cukup proses di OSS, nggak perlu ada persetujuan dari mana-mana, maka terbit perizinan berusahanya. Gitu. Berarti yang bisa mengklasifikasikan kita ini risikonya rendah itu ya kita sendiri atau di websitenya tuh Teh kita bisa lihat Teh. Ini penting banget. Banyak yang nanya. Terus gimana dong cari taunya? Apa saya mesti ngitung sendiri? Ada kalkulator risiko gitu misalnya? Nggak ada. Bingung kan soalnya kan. Jadi pemerintah sudah memetakan risiko usaha sesuai dengan KBLI, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau kode bidang usaha. Ini ditandai dengan 5 digit. Jadi misalnya 1, 2, 3, 4, 5 atau misalnya 5, 6, 1, 0, 2 itu adalah warung makan. Atau usaha 03111 itu adalah penangkapan ikan khusus buat apa. Jadi udah dikelompokkan nih sama pemerintah. Dan KBLI ini dibuatnya oleh BPS, oleh Badan Pusat Statistik. Ada juga yang nanya, tapi kan dulu juga udah ada KBLI. Ya, dulu adalah menggunakan KBLI tahun 2017. Sekarang pakainya tahun 2020 dan semuanya sudah ada dan kita taruh di sistem OSS. Sehingga pelaku usaha nggak usah nyari sendiri. Lalu tadi tuh hubungannya sama risiko usaha. Gimana kita tahunya? Nah, risiko ini hubungannya antara bidang usaha, antara luas lahan kita, usaha kita, dan
dengan bidang usaha, risiko sama luas lahan. Maaf, bidang usaha, modal usaha dan luas lahannya. Jadi nanti kalau kita udah ngisi di OSS, bidang usaha kita apa, luas lahan kita berapa, lalu modal usaha kita berapa, maka sistemnya akan kasih tahu otomatis. Sama kalau kayak kita lah, misalnya kita pesan ojek online gitu kan yang nentuin biayanya bukan kita ngitung sendiri kan, udah kasih tahu. Ngitung sendiri, harganya adalah 1 kilometer 500 perak, ngitunglah sendiri. Ini enggak, jadi udah dikeluarin ibaratnya kalkulatornya, divalidasi risikonya oleh sistem OSS, sehingga nanti begitu kita isi di sistem akan keluar tuh skala usaha Anda, misalnya Hifzi Clothing ya, skala usaha Anda adalah mikro karena modalnya katakanlah 800 juta, berarti kan mikro. Skala usaha Anda adalah apa, dari situ akan ketahuan tuh butuh apa aja sih perizinan berusahanya. Maka kalau rendah ya itu cuman perlu NIB aja. Dan nanti di dalam sistem udah ada pernyataan mandiri yang tinggal diklik aja bahwa kita akan mematuhi dan menaati apa yang kita nyatakan secara mandiri itu. Jadi gampang banget prosesnya. Gampang banget. Jadi langsung sekarang teman bos langsung buka websitenya ya di OSS apa tuh? .go.id. oss.go.id. Luar biasa obrolan kita hari ini teman bos. Terima kasih sekali lagi Teh. Sama-sama. Sudah mau ngobrol-ngobrol di sini, dan juga teman bos, dengan adanya legalitas, maka manajemen usaha kita jadi lebih baik dan tertata rapi. Kita juga bisa mendapatkan berbagai privilege yang tadi sudah dijelaskan oleh Teh Tina ya. Kalau mau saya jelasin lagi kepanjangan, jadi tonton ulang aja ya. mulai dari ini. Udah Iya, oke. Mulai dari banyak soalnya privilege-nya sampai saya terpaku lah, luar biasa ya. Dan ternyata juga pemerintah tuh mewajibkan para pelaku usaha untuk mengurus legalitasnya, karena memang manfaatnya juga untuk usaha kita ya Teh ya. Privilege-nya banyak. Kalau udah dikasih keistimewaan, tentunya kita juga harus tambah semangat ya jadi pengusaha ya Teh. Nah, buat teman bos yang mau tahu lebih detail tentang privilege yang udah disebutin, boleh ditonton ulang yang tadi, atau boleh juga nanti tunggu episode berikutnya hanya di Bosscast, podcast buat bos dan calon bos. Terima kasih Teh. Terima kasih.